Selamat siang, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, masih banyak yang ingin tahu kabar dari Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, kehidupan dua tokoh ini masih menjadi sorotan masyarakat karena memang dua tokoh ini sudah menjadi public figure yang di mana-mana selalu dicari. Masyarakat selalu ingin tahu bagaimana kabarnya beliau-beliau ini. Dan tentu saja yang paling juga dicari oleh masyarakat adalah kabar dari Ambu Ane. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, dikabarkan bahwa Ambu Ane hidupnya setelah tidak menjadi istri Kang Deddy Mulyadi, ada yang menyebut dan berspekulasi mengalami penurunan kualitas baik secara mental maupun secara ekonomi, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai ada patah yang mengatakan beda suami, beda nasib. Jadi sampai ada yang mengulik, sekarang mungkin Ambu Ane masih dianggap memiliki harta kalau dibandingkan dengan masyarakat miskin, ya. Dibandingkan dengan masyarakat yang termiskin, misalnya yang harus menerima gas LPG yang 3 kilogram, gas LPG melon, ya mungkin si Ambu Ane masih dikatakan banyak duit, tetapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, maka bisa dibilang Ambu Ane sekarang jatuh miskin dalam tanda petik. Tidak hanya jatuh miskin, tetapi ada yang berspekulasi jatuh karirnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ingin kita sampaikan seperti biasa, mohon untuk yang baru menemukan channel kita, bantu demi kebertahanan dan eksistensi channel kita, channel News Clan Official, untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Saudaraku, kerelaan Anda, keikhlasan Anda dalam membantu demi kebertahanan channel kita sangat kami hargai, dan itu tentu sangat berarti. Kami bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan panjenengan semuanya. Jadi kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang sudah menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk channel News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang menjadi hal yang harus dipertimbangkan ketika seseorang memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Ya, sebenarnya terkait masalah ini tidak melulu pada seorang pejabat. Masyarakat yang bukan pejabat sekalipun harus dipertimbangkan hal-hal terkait masalah harta. Kalau sudah bercerai, kadang-kadang harta gonogini itu bisa menjadi sengketa juga untuk pembagiannya. Belum lagi tentang ada yang berkata bahwa kadang-kadang suami atau pasangan itu menentukan Dewi Fortuna itu berpihak apa tidak. Keberuntungan itu masih tetap berpihak apa tidak. Bisa jadi rezeki kita itu sebagian adalah karena sang suami atau pasangan seperti itu. Bisa jadi rezeki kita seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak jarang saya temukan kasus seseorang yang tadinya karirnya bagus, hartanya banyak, setelah dia itu berpisah dengan suaminya mengalami degradasi. Dia sih bisa sombong, aku bisa cari ganti. Tapi saudaraku, ada pepatah lagi nih, ya, suami bisa dicari ganti, ya, tetapi rezeki tidak bisa dicontoh, ya, karena itu atas kuasa Tuhan, hanya Allah yang menentukan. Dan ingat loh, kalau orang-orang tua dulu itu ketika mau mencari jodoh, ya, itu dipertimbangkan tentang keberuntungan itu, ya. Jadi bisa jadi seseorang tadinya itu sangat beruntung, baik dari sisi karir, ya, tetapi setelah berpisah jadi jadi tidak beruntung lagi. Dan mohon maaf, kasus Ambu Ane bisa saya bilang seperti itu. Jadi
katakanlah kalau dia tidak saya bilang sebagai kualat kepada Kang Deddy, tetapi berdasarkan fakta, kalau dilihat dari sisi karir, Ambu Ane mengalami degradasi, langsung turun, gitu loh. Yang tadinya jadi bupati, tapi nggak terpilih. Terima kasih Bang Margono, sudah hadir menemani saya. Kita lagi menyampaikan informasi, ya berita ringan, tetapi insya Allah selalu ada hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan tentu menghibur kalian semuanya ya. Ya jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang itu terlalu percaya kepada orang lain yang mungkin orang lain itu sudah mampu mempengaruhi dan menghipnotis dengan branding sebagai seorang guru spiritual misalnya. Sekarang ini banyak loh orang jualan apa merek guru spiritual gitu, merasa sok pinter menasehati ini dan itu, apalagi atas nama agama. Nah kalau kita melihat jejak digital dari Ambu Ane di dalam berbagai wawancara yang viral di berbagai platform media sosial, Ambu Ane ini seringkali ngomong berdasarkan nasihat guru spiritualnya. Dan kita tentu yakin orang seperti Ambu Ane tidak hanya memiliki satu sosok guru spiritual. Nah, guru spiritual yang mana? Yang kemudian dalam tanda petik telah memberikan nasihat yang salah terhadap hubungan Ambu Ane dengan suaminya, sehingga Kang Deddy dulu pernah menyatakan sebagai guru spiritual harusnya menyatukan, bukan malah menghancurkan, kan seperti itu ya. Oke, saudaraku, jadi kini menarik untuk kita bahas, untuk dijadikan sebagai pelajaran untuk yang lain. Jadi jangan sampai ketika kita itu sudah sukses ya, melupakan perjuangan bersama pasangan. Nah, sekarang jadi tahu nih, ternyata keberuntungan kita bisa disebabkan karena kita dibersamai, didukung, ya, secara lahir dan batin oleh pasangan. Nah, hati-hati. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling menjaga hubungan dengan pasangan kita masing-masing. Ya, jangan sampai Dewi Fortuna tidak lagi berpihak kepada kita. Ini ada berita menarik nih, kita simak bareng-bareng ya. Saudaraku, kita simak bareng-bareng. N. Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta, pernah dikenal dengan karir politik yang gemilang. Namun, setelah menikah dengan suami barunya, Iskandar, kehidupan pribadinya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun pernikahan mereka terlihat bahagia pada awalnya, kabar terbaru mengungkapkan bahwa N. Ratna dan Iskandar kini menghadapi masalah finansial yang... Oh, saya baru tahu loh. Ternyata nama dari suami baru Ambu Ane pasca bercerai dengan Kang Deddy Mulyadi itu adalah Iskandar. Halo Pak Is, mohon maaf kami sedang membahas istri antum, tapi saya tidak sedikit pun punya niat untuk menyudutkan atau merendahkan beliau. Mudah-mudahan kisah perjalanan istri antum akan memberikan hikmah ya untuk orang lain ya. Ya, jadi saudaraku, ini nyata, ya benar sekali Bang Adi, ya terima kasih Bang Adi menyampaikan jangan, intinya ojo dumeh, gurunya kan punya titik-titik. Sama beliau, Bu Ane itu kan sekarang gimana, bangkrut kan? Ini ya komentarnya dari Bang Ardi, terima kasih Bang Ardi udah berbagi pendapat. Mudah-mudahan bisa memberikan hikmah. Saudara, kita lanjut ya. Ya kasihan ya. Jadi setelah beliau menikah, artinya setelah beda suami gitu loh. Nasib juga berubah. Artinya apa? Beda suami, beda nasib. Beda keberuntungan, saudaraku ya. Luar biasa. yang serius, terjerat hutang. Loh, mengalami persoalan finansial yang serius lo katanya. Terjerat hutang. Dulu menuduh Kang Deddy punya hutang miliaran. Iya kan? Viral loh. Ya, Kang Deddy punya hutang sampai ratusan miliar katanya. Saya nggak usah sebut. Lebih lanjut lah, nanti terlalu
menyakiti dalam tanda petik, enggak juga. Ini kan hanya menyampaikan fakta yang ada gitu loh ya. Terjerat hutang dan sekarang juga bermasa lalu, berhadapan dengan hukum. Kapan hari tanggal 24 Januari Mbak Ana ini mangkir dipanggil kejaksaan karena dugaan kasus gratifikasi mobil. Astagfirullah. Allahu Akbar. Jadi saya terus terang ketika mendengar kabar ini saya merasa prihatin saudara, ngenes juga saya, kasihan gitu loh ya. Maka hati-hati saudara, sebelum sombong, sebelum salah mengambil keputusan ya, sholat istikharah harusnya ya. Nah, ini Sosial yang serius, terjerat hutang dan menghadapi kemiskinan mendalam. Pasangan ini berjuang untuk mengatasi kesulitan yang datang secara mendalam setelah keputusan hidup yang besar. Diketahui, masalah finansial ini timbul akibat beberapa keputusan yang salah dalam berinvestasi dan pengelolaan keuangan keluarga. Dalam beberapa bulan terakhir, pasangan ini juga dilaporkan berurusan dengan kredit macet yang membuat kondisi semakin sulit. Masya Allah, jadi dikabarkan Ambu Ana dan Iskandar konon terjerat dengan investasi dan kredit macet. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saudaraku, bicara investasi, hati-hati loh. Kalau Anda berinvestasi dengan adanya iming-iming keuntungan yang tinggi, Anda harus hati-hati. Jangan-jangan itu hanya scam, hanya metode untuk mencari investor ya. Tapi ingat, dalam berinvestasi itu jangan menginvestasikan uang kita semua. Ya kalau investasinya lancar, kalau nggak lancar bangkrut dong ya. Tapi saya dapat bacaan tuh dalam tips berinvestasi. Investasikan uang Anda sebesar Anda mampu kehilangan. Jadi jangan semuanya. Misalnya Anda punya uang 100 juta. Anda tentu nggak mampu kan kehilangan 100 juta semuanya. Kalau 100 juta kita investasikan semuanya lalu kita bangkrut, jatuh miskin dong ya. Investasikan kamu mampu kehilangan. Kamu mampu kehilangannya dari uang 100 juta cuma 1 juta. Investasikan 1 juta saja. Sehingga kalau bisnis investasinya scam, hancur, kamu masih aman dan bahagia karena kamu sudah siap dengan kehilangan uang itu. Cuma 1 juta misalnya gitu ya. Jadi jangan semuanya. Anda harus berpikir rasional loh. Ya. Terima kasih Bang Magoyan, kalau saya tidak salah baca ya. Iyalah jadi istri jangan kuat di kamar aja, harus kuat menerima cobaan dan godaan. Ibu Ana sosok yang nggak bisa dijuntu. Ya beliau begitu sombongnya ketika masih di puncak ya, Masya Allah. Ya, tapi tidak apa-apalah untuk pelajaran. Tentu orang kalau tidak menghadapi ujian dia nggak tahu yang sebenarnya kehidupan seperti apa ya. Pokoknya Bapak KDM tetap dilantik Pak Presiden nggih, Pak Ardi, jangan khawatir. Ya. Memang rencananya ada pelantikan tanggal 6, tetapi diundur tanggal 20 dan masyarakat tentu tidak ingin terus-terus diundur ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 20 ya, 20 Februari berjalan lancar, kita doakan ya. Ya, dari Bang Andi, dari Bang Ardi ya. Tidak mungkin atau tidak mungkin Bapak Kang Deddy Mulyadi punya utang. Aku mengikuti terus ya. Betul, saya juga yakin beliau tidak punya utang. Jadi hembusan itu hanya mungkin isu saja. Ya, oke saudaraku, kita lanjutkan beritanya ya. Beda suami, beda nasib. Yang membuat kondisi semakin sulit. Meskipun demikian, Ratna dan Iskandar berusaha bangkit dengan berbagai upaya, termasuk mencari solusi hukum dan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Sebelum menikah dengan Iskandar, Ratna Mustika dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi yang sangat kuat di dunia politik dan pemerintahan. Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia menikmati kesuksesan dan pengaruh yang besar dengan berbagai program pembangunan yang diinisiasi di bawah kepemimpinannya.
Banyak yang memuji kepemimpinannya yang cermat dan bijaksana dalam membawa Purwakarta maju. Namun, setelah menjalin hubungan dengan Iskandar, segalanya berubah. Banyak yang tak menyangka bahwa pernikahan ini akan berdampak besar pada kehidupan mereka. Kehidupan yang semula tampak penuh kemewahan, kini mulai terhimpit oleh masalah finansial yang serius. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesulitan ini adalah beberapa keputusan finansial yang diambil pasangan ini setelah menikah. Tercatat bahwa mereka sempat berinvestasi dalam sejumlah proyek yang ternyata gagal. Selain itu, gaya hidup yang tak terkontrol dan pengelolaan uang yang kurang bijak turut memperburuk situasi mereka. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Ratna dan Iskandar terjebak dalam utang yang tak kunjung selesai, sehingga mereka terpaksa menunda banyak rencana dan menghadapi tekanan mental yang cukup berat. Ya, saudaraku, ini juga nasihat buat kita. Gaya hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi manajemen keuangan itu perlu, makanya saya sering sampaikan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Seberapapun Anda punya penghasilan, punya harta, tetapi kalau Anda salah dalam memanage, dalam mengelola, maka bisa jadi akan mengalami hal demikian. Oleh karena itu, kami selalu sarankan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita harus disiplin, ya, pengeluaran jangan sampai melebihi pendapatan, ya. Hitung-hitungan harus matang, jangan sampai hanya terbawa nafsu pengen cepat kaya, kita investasikan semua harta. Yang terjadi kita bisa jatuh miskin. Dari Bang Suro, terima kasih Bang Suroto. Kena rayuan Ambu Ane jadi sedih, ya kita doakan ya. Saya itu sayang banget loh sama Ambu Ane. Karena itu saya buat konten ini ya, mudah-mudahan kita doain ya segera selesai persoalan ekonomi bersama suami barunya. Bapak Aing menyala di Jawa Barat. Ya betul, Kang Deddy Mulyadi dengan kepribadiannya yang luar biasa, beliau arif dan bijaksana, makin dicintai rakyat Jawa Barat ya saudaraku. Harapan saya Bapak Aing menatap ke masa depan, ke depan, jangan menengok ke belakang, jalan terus sampai ke tujuan. Amin ya robbal alamin. Kita support terus ya, kita support terus Kang Deddy Mulyadi. Bang Rosi, terima kasih. Mbak Rosi ya, Mbak Rosi Askia Saputri. Sorry kalau saya salah mengeja nama panjenengan ya. Pak D, kapan mancing lagi? Siap. Iya, saya hobi mancing ya. Jadi bukan mancing masalah. Saya nggak suka kalau mancing masalah. Saya suka mancing di air tawar, di sungai, di laut gitu ya. Mudah-mudahan segera. Saya dulu mancing. Kadang-kadang saya mancing sama istri kalau pas nganggur gitu ya. Bukan mancing masalah, ya mancing kedamaian, mancing kebahagiaan ya. Dari Bukis, terima kasih. Neng Ane jadi bupati gereja aja disegel. Iya, memang pada saat beliau jadi bupati itu ada sejumlah gereja yang konon disegel. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih dari Elsa Kapok. Kapok, Allah gak tidur ya. Karma akan terus berjalan untuk orang zalim. Kemudian itu dari Elsa. Kemudian dari Ali Putra, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut beritanya nih, seru pokoknya ya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang baru menemukan channel kita, silakan untuk membantu kebertahanan channel kita, eksistensinya ya, ditekan subscribe ya, like dan tanda lonceng channel News Clan Official berikut ini. Tidak hanya itu, Astagfirullahaladzim, juga dilaporkan harus menjual beberapa aset berharga demi memenuhi kewajiban yang terus bertambah. Meski tengah berada dalam kondisi sulit, Ratna Mustika dan suaminya tidak menyerah begitu saja.
Keduanya mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah finansial mereka. Ya jelas dong, harus terus berjuang. Jadi walaupun mengalami defisit ekonomi anggaran, ya harus terus berjuang. Terima kasih dari Bang Mulyadi. Perjuangan tidak mengkhianati hasil, maju terus KDM. Oke, support. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi, terus beri contoh kepada masyarakat bagaimana hidup, bagaimana berjuang ya untuk memihak rakyat. Kisah nyata sebagai pembelajaran dalam hidup. Terima kasih Bang Ontong. Ya, ini kita sampaikan, jangan dilihat dari sisi positifnya. Apalagi yang nuduh-nuduh gibah. Ya, kita lihat dong, ini yang kita sampaikan adalah tentang tokoh ya. Dan banyak loh kisah-kisah sejarah para tokoh, kita bisa lihat dari Al-Quran pun banyak kisah-kisah sejarah dari tokoh untuk kita teladani yang baik, yang buruk kita tinggalkan, kan begitu. Ya, jadi jangan dilihat buruknya dong. Finansial mereka. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk merancang strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik, mengajukan restrukturisasi utang kepada pihak kreditur, dan mencoba untuk kembali membangun karir di sektor bisnis serta melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang bisa mendatangkan penghasilan. Dalam sebuah wawancara, N sempat mengungkapkan, "Saya tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Namun, saya dan suami harus tetap kuat dan berusaha mencari jalan keluar. Hidup pasti punya pasang surut, dan kami percaya ini hanya ujian sementara." Ya jelas, ini ujian buat Ambu Ane. Ya, kami juga tahu bahwa apa yang Ambu Ane alami sekarang tidak disangka-sangka. Ya, mungkin pada saat itu dia masih punya perasaan, aku memilih bercerai dengan Kang Deddy biar lebih bahagia gitu. Mungkin biar lebih tapi Tuhan bisa berkehendak sendiri. Tuhan punya ceritanya sendiri ya. Terima kasih Bugis Ampalas ya. Saya ngikutin Bapak Aing atau KDM dari tahun 2017. Nuduh Pak Aing punya utang, sekarang giliran Neng Ane dipanggil KPK. Tidak hanya dipanggil KPK, juga berurusan dengan kejaksaan kasus gratifikasi mobil ya. Rencana Ambu Ane ingin merubah nasib, alhamdulillah sudah tercapai nasibnya. Nikmati aja tuh hasilnya. Terima kasih Bang Mulyadi. Dari Kasirun, Ambu Ane ex Bupati Purwakarta jatuh marat karena kualat KDM, kualat Deddy Mulyadi kali ya. Ya wallahu alam bisawab saudaraku ya. Sekarang Kang Deddy jadi calon gubernur terpilih. Bravo Kang Deddy. Kang Deddy insya Allah tanggal 20 ya dilantik oleh presiden ya. Kita doakan lancar karena warga Jawa Barat menunggu-nunggu pemimpin gubernur definitif ya. Pasti punya pasang surut, dan kami percaya ini hanya ujian sementara. Deddy Mulyadi, mantan suami N. Ratna Mustika, adalah sosok yang juga tidak asing dalam kancah politik Jawa Barat. Sebelum N memutuskan untuk menikah dengan Iskandar, Deddy Mulyadi adalah suami yang setia dan rekan politik yang kuat dalam perjalanan karir N di Purwakarta. Keduanya pernah berjuang bersama, saling mendukung, dan membangun kekuatan politik yang solid. Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan sikap tegas dan belak-belakan, sudah lama menjadi tokoh yang cukup dikenal di masyarakat. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Deddy juga memiliki kiprah yang cukup sukses dalam membangun daerah tersebut, meskipun tak lepas dari kontroversi politik yang mengikutinya. Bahkan, saat ini Deddy sedang bersiap untuk mengemban tugas lebih besar setelah terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat pada pemilihan yang lalu. Namun, meskipun karir politik Deddy semakin moncer, perjalanan hidupnya bersama N. Ratna berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi beberapa tahun lalu mengundang perhatian publik, mengingat keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dalam dunia politik. Setelah bercerai, Deddy Mulyadi fokus untuk memperkuat karir politiknya sendiri. Deddy, yang lebih dikenal dengan gaya komunikasinya yang belak-belakan dan dekat dengan masyarakat, berhasil memenangkan hati banyak warga Jawa Barat dengan berbagai program dan kebijakan populis yang diusungnya. Kepemimpinan Deddy di Purwakarta
Purwakarta meninggalkan banyak kenangan positif, tetapi juga beberapa kontroversi yang ikut mewarnai masa jabatannya. Sementara itu, N. Ratna Mustika memulai babak baru dalam hidupnya menikah dengan Iskandar. Namun, perubahan kehidupan pribadi N tidak menghalangi Deddy Mulyadi untuk terus maju. Keduanya memiliki jalan hidup yang berbeda setelah berpisah, namun mereka tetap dianggap sebagai dua tokoh penting dalam perkembangan politik Purwakarta dan Jawa Barat. Dengan terpilihnya Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ia kini menjadi salah satu politisi yang akan mempengaruhi arah pembangunan di provinsi tersebut. Keberhasilan Deddy ini tidak hanya dilihat sebagai kemenangan pribadi, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan karir politiknya setelah masa perceraian. Namun, kabar tentang kesulitan finansial yang dialami oleh N. Ratna Mustika setelah menikah dengan Iskandar, dengan begitu banyak tekanan utang, tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa pihak menganggap bahwa masalah pribadi dan finansial N juga dapat memengaruhi citra politiknya, meskipun N kini tidak lagi berperan aktif di dunia pemerintahan. Sementara itu, Deddy Mulyadi terus melangkah maju dengan agenda-agenda baru yang ingin diwujudkan dalam kepemimpinannya sebagai gubernur. Salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat sektor pertanian dan pariwisata di Jawa Barat, dua sektor yang diyakini dapat membawa perubahan besar bagi perekonomian provinsi tersebut. Deddy Mulyadi kini terlihat lebih fokus pada pekerjaannya sebagai politisi dan gubernur terpilih. Sementara N. Ratna Mustika berusaha mengatasi permasalahan pribadi dan finansialnya dengan Iskandar. Keduanya mungkin telah menempuh jalan yang berbeda, namun kedua perjalanan ini tetap menarik perhatian publik. Tidak hanya masalah pribadi yang menjadi sorotan, tetapi juga bagaimana keduanya menghadapi tekanan dan tantangan masing-masing di dunia politik. Dalam perjalanan hidup mereka yang penuh liku, Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika tetap menjadi figur penting dalam dunia politik Jawa Barat, meskipun masing-masing berjuang dengan cara yang berbeda. Setelah kabar mengenai kesulitan finansial yang dialami oleh mantan istrinya, N. Ratna Mustika, tersebar di publik, banyak yang penasaran tentang bagaimana reaksi Deddy Mulyadi, mantan suami N yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi, yang dikenal dengan karakter tegas namun memiliki sisi empati, menyampaikan pandangannya tentang keadaan N. Ketika dimintai tanggapan mengenai berita tersebut, Deddy mengungkapkan rasa prihatin dan berharap mantan istrinya bisa segera bangkit dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Ya, tentu kita sangat prihatin ya. Sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan yang pasti luar biasa Kang Deddy itu ikhlas menerima kenyataan sebagai orang yang pernah direndahkan dalam tanda petik, disisihkan oleh Ambu Ana. Dan tidak ada dendam di dalam hati Kang Deddy. Terbukti ketika Ambu Ana sakit itu, ya saudaraku, dikunjungi, dijenguk, ya pada malam tahun baru, Kang Deddy khusus menyampaikan terima kasih loh kepada Ambu Ana sudah memberikan cinta sejati. Siapa yang dimaksud cinta sejati adalah anak dari Kang Deddy bersama Ambu Ana, ya. Kang Deddy itu berterima kasih karena Ambu Ana sudah pernah ngasih buah cinta putra-putrinya beliau ini. Luar biasa kan? Nah, inilah saudaraku, bisa melepaskan dari kemelekatan yang namanya cinta. Cinta deritanya tiada akhir. Luar biasa. Bravo Kang Deddy, semoga sukses nanti. Lancar semuanya, amin ya robbal alamin. Warga Jawa Barat mendukung dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi, semoga berhasil. Ya, dan ada yang WA saya loh, mudah-mudahan Kang Deddy bisa jadi presiden yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Mantap ya. Mantap. Kita lanjut ya. Ini dia. Saya prihatin dan berharap mantan istrinya bisa segera bangkit dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Saya mendengar kabar tersebut, dan tentu saja saya merasa prihatin. Ambu N adalah orang yang pernah saya kenal dengan baik, dan saya tahu betul dia memiliki potensi besar. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit, dan semoga Ambu N dan suaminya diberi jalan keluar yang terbaik, ujar Deddy saat ditemui oleh sejumlah wartawan. Deddy menambahkan bahwa meskipun mereka sudah berpisah, ia tetap berharap yang terbaik untuk N. Kami mungkin sudah berjalan di jalan yang berbeda, tetapi itu tidak berarti saya tidak peduli. Saya berharap Ambu N bisa segera melewati masa sulit ini dan kembali menemukan kekuatannya, lanjut Deddy. Deddy juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik
baik meski sudah tidak lagi bersama. Saya selalu percaya bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan siapapun, terutama dengan orang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita. Itu bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga bagaimana kita bisa saling mendukung untuk menjadi lebih baik ke depannya. Meski situasi ini bisa dilihat sebagai ujian berat bagi N. Ratna dan suaminya, Dedi menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi permasalahan pribadi mereka. Dengan sikapnya yang bijaksana, Dedi berharap masyarakat juga bisa memberikan dukungan positif kepada N agar dia dapat melewati masa sulit ini dengan kekuatan yang baru. Meskipun kabar tersebut muncul di tengah perjalanan politiknya, Dedi menegaskan bahwa ia tetap fokus pada tugasnya sebagai gubernur terpilih Jawa Barat. Ia berencana untuk terus memajukan pembangunan di provinsi tersebut dengan program-program yang dapat membantu masyarakat secara langsung. Keadaan pribadi masing-masing tentu menjadi urusan pribadi, tetapi sebagai pemimpin, saya tetap harus fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk Jawa Barat. Semoga semua warga Jawa Barat bisa merasakan manfaat dari program yang akan kami jalankan, ujar Dedi Mulyadi. Dengan respons yang bijaksana dan penuh empati, Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa meskipun hubungan mereka sudah berakhir, ia tetap mengutamakan kebaikan dan berharap yang terbaik bagi N. Ratna Mustika. Hal ini juga memperlihatkan kedewasaan Dedi dalam menghadapi situasi pribadi yang cukup rumit, sembari tetap fokus pada komitmennya sebagai pemimpin untuk kemajuan daerah. Keputusan mengejutkan datang dari Dedi Mulyadi, gubernur terpilih Jawa Barat, yang baru-baru ini menunjukkan sisi empati dan kepedulian yang mendalam terhadap mantan istrinya, N. Ratna Mustika. Setelah mendengar kabar mengenai kesulitan finansial yang dialami oleh N dan suami barunya, Iskandar, Dedi memutuskan untuk memberikan bantuan keuangan sebagai bentuk dukungan pribadi, meski mereka sudah lama berpisah. Menurut beberapa sumber, Dedi menyadari bahwa meskipun hubungan mereka telah berakhir, N tetaplah seorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dedi mengungkapkan bahwa dirinya merasa tergerak untuk membantu dalam situasi yang sulit ini, dengan harapan bisa meringankan beban N yang tengah terjerat hutang. Saya mendengar kabar mengenai kondisi keuangan ambu N dan saya merasa ini saatnya untuk membantu, seperti layaknya seorang teman dan mantan pasangan. Meski kami sudah berpisah, itu bukan berarti saya tidak peduli dengan keadaan ambu N. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral saya untuk memberikan dukungan, apalagi di saat-saat yang penuh tantangan seperti ini, ujar Dedi dalam sebuah wawancara. Menurut kabar yang beredar, Dedi Mulyadi memberikan sejumlah dana sebagai bantuan sementara untuk membantu mengurangi beban utang yang ada pada N dan Iskandar. Bantuan tersebut diperkirakan mencakup pelunasan sebagian dari utang yang telah menumpuk, serta dana yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Masya Allah. Saya akhirnya tergoda untuk komentar betapa baiknya Kang Dedi. Ya, panjenengan masih memberi bantuan finansial untuk mengurangi beban mantannya, yaitu ambu Ane. Kalau saya mungkin nggak mau lah, nggak boleh nyangkul kok, masih ngasih gitu. Tapi luar biasa Kang Dedi, panjenengan memang seorang pemimpin yang patut diteladani oleh masyarakat Jawa Barat ya. Salut. Oh iya teman-teman, mohon maaf saya masih belum bisa punya waktu untuk mancing. Wahaha, terima kasih diingetkin. Saya juga suka mancing kok, konten-konten saya dulu banyak yang mancing. Tapi bukan mancing persoalan, mancing ikan, baik itu air tawar maupun air asin, di sungai, danau, kadang-kadang di laut. Oke, sabar ya Wah ya. Saya masih sibuk nih, sibuk. Karena mancing itu menyita waktu yang banyak ya. Paling enggak 1 hari tuh. Saya kalau sudah di tengah laut itu mancing di tengah laut itu berangkat pagi sampai siang, kadang-kadang malam itu. 1 hari itu kadang-kadang teman-teman itu kalau sudah ngajak mancing ya. Sabar. Dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dedi menjelaskan bahwa niatnya bukan untuk mengubah kehidupan pribadi N, melainkan untuk meringankan tekanan yang sedang dihadapinya. Ini bukan soal kami kembali bersama atau apapun yang berkaitan dengan masa lalu. Ini hanya tentang memberikan bantuan di saat orang yang saya kenal dan hargai sedang mengalami kesulitan. Lanjut Dedi Mulyadi. Meskipun N. Ratna Mustika sebelumnya sangat berhati-hati dalam menyikapi bantuan keuangan dari Dedi, setelah mendapatkan dukungan tersebut, ia akhirnya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Saya tidak pernah mengira akan mendapat bantuan seperti ini dari Dedi, terutama setelah semua yang terjadi di masa lalu. Saya benar-benar terharu dan sangat menghargai perhatian dan kebaikan yang diberikan, ujar N dengan mata berkaca-kaca. N juga menekankan bahwa bantuan dari Dedi sangat berarti bagi dirinya dan keluarganya. Bantuan ini memberikan sedikit ruang untuk bernapas. Kami akan berusaha lebih keras lagi untuk membangun kembali kehidupan kami. Saya hanya bisa berterima kasih atas kepedulian yang diberikan. Bantuan yang diberikan Dedi Mulyadi kepada mantan istrinya menjadi contoh sikap positif yang patut diteladani. Di tengah Betul ya. Saya jadi ingat loh, dulu tuh Kang Dedi dituduh-tuduh tidak bertanggung jawab. Dia lupa tokoh yang sangat berjasa ketika dia mau menjadi bupati itu siapa kalau bukan Kang Dedi. Ya,
banyak itu perempuan Indonesia sekarang jadi bupati gara-gara suaminya, atas dorongan, support, izin, doa suaminya gitu ya. Sekarang beda suami, beda nasib. Di tengah dunia politik yang seringkali penuh dengan konflik dan persaingan, Dedi menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kepedulian kepada sesama tetap harus menjadi prioritas. Tindakan ini juga memberikan gambaran bahwa meskipun hubungan pribadi berakhir, tidak ada alasan untuk saling membenci atau menjauhkan diri. Sebaliknya, melalui kebaikan hati dan sikap empati, Dedi Mulyadi membuktikan bahwa solidaritas dan dukungan tetap bisa hadir di tengah perbedaan. Ya, betul sekali. Ya saudaraku, demikianlah beritanya ya. Mudah-mudahan menghibur kalian semuanya ya, lebih dari 30 menit ya. Dari Bang Mulyadi, saya warga Jabar berharap dengan kepemimpinan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, semoga Jawa Barat semakin maju, amin ya robbal alamin. Saya juga membantu Ambu Ana ya, mungkin saya tidak bisa membantu duit seperti Kang Deddy Mulyadi, tetapi saya bisa membantu doa. Saya bantu doa nih Kang Deddy ya. Dari Latansa, dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh rintangan, penuh misteri. Terima kasih Latansa 64. Dari Rosi, terima kasih. Iya Pak D, dulu saya juga sering ngikutin konten mancing Pak D dulu. Ya, saya suka mancing. Mancing itu menurut saya pribadi, mungkin setiap orang punya pengalaman berbeda. Kalau saya sih, mancing itu bisa melatih kesabaran. Melatih menunggu umpan dimakan gitu ya. Kita harus sabar. Dan melatih kita untuk bisa mengerti apa yang dibutuhin ikan. Terima kasih ya dari Wahaha, terima kasih dari Wadadaun, ya itulah Deddy Mulyadi, cerminan bagi semuanya, semua orang juga para pemimpin dan pemerintah. Nah saya berharap loh, terus terang ini benar-benar saya berharap kalau bisa semua pemimpin, baik itu lokal maupun nasional, daerah maupun pusat, itu setidak-tidaknya punya visi misi yang seperti Kang Deddy terkait masalah menjaga budaya bangsa, budaya lokal, kearifan lokal. Karena banyak orang itu kadang-kadang yang dikejar itu hanya ekonomi gitu ya. Budaya itu dilupain. Sehingga ada pemimpin yang mohon maaf, jadi jongos kabib. Aduh, akhirnya siapa yang menjadi pemimpin sebenarnya ketika seorang pemimpin dikuasai Onum Habib? The real pemimpin, the real leadernya ya jadi Habib dong, Habib Dobolowi itu yang menguasai. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke saudaraku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, untuk menyudutkan siapapun. Ini hanya menyampaikan informasi. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaatnya, dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf tidak bisa membaca komentar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!